Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat kita berjumpa di hari Minggu di bulan yang pertama. Terima kasih kepada Tuhan, Tuhan telah mempertemukan kita di tempat ini. Kita mau memuji Tuhan, menyembahkan nama Tuhan. Ya, siapkan hati kita, fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Haleluya Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya.
nama Yesus kami datang di hadapan-Mu, karena kami boleh bersuka cita sampai saat ini. Kami boleh datang di hadirat-Mu, kami membawa seluruh tubuh jiwa roh kami, karena kami merasa Engkau adalah Allah kami yang luar biasa, Allah yang tetap mengasihi kami, Allah yang selalu memberkati kami, memberikan kesukaan bagi kami untuk datang kembali di hadirat-Mu. Kami datang kepada-Mu Tuhan, karena kami merasakan Engkau yang sudah memelihara kami, Engkau yang sudah memberkati kami dengan berkelimpahan, di mana kami boleh datang di hadirat-Mu, menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, terima kasih, dan pagi hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan waktu yang indah bagi kami. Kami boleh membawa seluruh tubuh jiwa roh kami kepada-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami merasakan berkat yang melimpah Tuhan sudah curahkan di dalam kehidupan kami. Ada kekuatan baru, yaitu Roh Kudus yang memberikan semangat bagi kami. Kami boleh beribadah kepada-Mu. Tuhan, pakai kami semua, pergunakan seluruh hidup kami ini ya Tuhan, untuk menyembah dan mengucap syukur kepada-Mu. Waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami boleh rasakan. Kami mau beribadah pagi hari ini, urapan kuasa-Mu menyertai kami semua. Kesukaan surgawi menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak dapat membalas akan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tidak lain ya Bapa, kami hanya bawa hidup kami kepada-Mu. Pakai kami semua, anak-anak-Mu yang percaya, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberikan Roh Kudus bagi kami, untuk satu semangat Tuhan berikan, di mana kami kembali bersuka cita bersama-sama dengan Engkau. Pimpin ibadah pagi hari ini, hamba-hamba-Mu yang akan melayani, bahkan semua kami yang datang pagi hari ini. Roh Kudus menyertai kami, memberikan semangat bagi kami. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami mau serahkan pekerjaan ini dalam tangan Tuhan. Hamba-hamba yang akan melayani dan bahkan semua kami yang hadir pagi hari ini, kami diberkati Tuhan. Kami serahkan pekerjaan ini, kami mulaikan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Ajaib kau Tuhan, ajaib. Hallelujah.
kita akan melihat kesaksian motivasi rohani. Selamat jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Saya ingat akan perkataan dari pendeta Nok Mandei, salah satu tokoh senior Gereja Pentakosta Indonesia. Dia mengisahkan seorang kapten kapal mengatakan bahwa ketika badai, ketika topan, ketika gelombang datang, maka kapal itu harus berjalan terus. Kapal itu harus maju terus. Kapal itu tidak boleh tinggal di tempat, karena kalau dia tinggal di tempat dia akan karam, dia akan hancur, dan dia akan tenggelam. Lebih dari itu di dalam kehidupan kita, firman Allah katakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita lemah, kita tidak mampu, kita tidak berdaya, tetapi firman Allah katakan segala masalah, segala persoalan dapat kita kerjakan, dapat kita selesaikan karena Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada kita. Jadi di saat-saat seperti ini, di tengah-tengah masa pandemi sekalipun, masa yang sukar, masa yang sulit ini, Tuhan mau supaya kita seperti kapal maju terus. Kapal itu harus melaju terus. Ada ombak, ada gelombang, ada badai, tapi kapal itu melaju terus. Dia akan sampai ke pantai samawi. Itulah sorga yang penuh dengan kemuliaan. Karena apa? Tuhan Yesus yang memberi kemampuan kepada kita. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan yang membuat kita tetap maju, meskipun secara perlahan, meskipun secara bertahap, tapi Tuhan mau kita maju terus, maju terus, maju terus sampai Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, itulah motivasi dan kesaksian bagi kita semua. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan bisa bertanam dalam hati kita. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Dengan apa kita akan membalas kebaikan Tuhan.
syukur kami Terima padamu. kasih Yesus, Hanya Engkau yang layak buat kebaikan-Mu. Hanya Engkau yang layak kami Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Balas Serahkan kepada Tuhan. segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami ada dalam rumah-Mu, sujud menyembah, memuliakan, mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih berikan di tengah-tengah kesusahan yang ada, di tengah-tengah masalah yang ada, di tengah-tengah persoalan yang ada. Tapi Tuhan yang sudah menolong, memberkati dan memampukan kami. Kami akan dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita ada saat ini semata-mata karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya. Meskipun dunia hari-hari ini berada pada titik yang paling rendah. Ya, titik paling rendah dimaksudkan ialah dalam hari kemarin orang yang kena COVID di dunia itu sudah 102 juta. 215 negara, ya, dan lebih 2 juta orang yang sudah meninggal. Kita lihat satu hal yang luar biasa, ya. Termasuk kita lihat apa yang terjadi di Indonesia juga, ya. Indonesia juga COVID sudah menembus 1 juta orang, tepatnya kemarin 1.051.795 orang yang terkena COVID dan hampir 30.000 orang yang meninggal. Ya, pemerintah kewalahan, banyak rumah sakit mendekati penuh, bahkan di Jawa Timur ini ada gerbong-gerbong yang dijadikan rumah sakit, di tempat lain stadion dijadikan rumah sakit, dan belum sampai di situ kita mengalami bencana yang luar biasa. Puting beliung, banjir yang belum pernah terjadi di Kalimantan, ya, sampai jutaan orang mengalaminya. Demikian juga di Sulawesi Barat, ya, ribuan rumah yang hancur. Kita lihat hari-hari ini adalah hari-hari yang membawa kita berada titik yang paling rendah, ya. Bukan cuma kita, dunia, tapi kita tidak boleh tinggal diam, ya. Presiden kita berkata,
maju terus berusaha, ya. Dan mulai minggu-minggu depan sudah mulai ada vaksin. Presiden mau supaya akhir tahun ini sudah 180 juta orang yang divaksin dan itu gratis, ya. Jadi di tengah-tengah keterpurukan yang ada, di tengah-tengah kesusahan ada, di tengah-tengah masalah yang ada, ya, Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang tabah, yang mampu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan kita. Ya, itu yang dituliskan dalam motivasi rohani tadi, Filipi 4 ayat 13. Ya, ini merupakan satu rahasia yang rahasia itu jawabannya hanya Yesus. Ya, mari kita lihat Filipi 4 ayat 13. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung, jadi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, dalam bahasa Yunani mempunyai pengertian yang bersama. Aku dapat melakukan segala perkara melalui Kristus yang menguatkanku. Jadi ada kesusahan, ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, ya. Tapi rahasianya hanya Yesus yang menolong kita. Jadi masalah itu, perkara itu, ya, kita harus berusaha, ya, seperti tadi Mary Andriana. Kita berada pada titik yang terendah, tapi jangan tinggal pasrah, jangan tinggal diam. Kita berusaha bangkit, sehingga Alkitab katakan segala perkara, segala masalah, segala persoalan, segala tantangan, segala kesusahan dapat kutanggung. Artinya apa? Dapat saya tanggung, dapat saya selesaikan, dapat saya bereskan. Semua itu bisa selesai bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, karena Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Dalam 1 Samuel pasal 17, Israel berada pada titik yang paling rendah, mengalami keterpurukan yang begitu hebat, sehingga pada saat itu tentaranya, panglima tentaranya, rajanya, kalau mendengar nama Goliat mereka gemetar ketakutan. Goliat tiap hari maju. Mana di antara kamu yang hebat? Mana di antara kamu yang pintar? Lawan aku. Jadi pada waktu Goliat tampil di muka-muka orang Israel, ini Goliat yang kafir ini, maka raja gemetar, para jenderal gemetar, para prajurit gemetar, apalagi rakyat. Mereka penuh dengan ketakutan mendengar nama Goliat. Seperti hari-hari ini, ya, Goliat itu dalam bentuk pandemi. Pandemi membuat semua orang takut, membuat semua orang tidak berdaya, membuat semua orang tidak mampu. Tapi firman Allah, ya, memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan pasti tolong. Tentu kita harus berusaha. Ya, yang terbaik hari-hari ini di seluruh negara di dunia yaitu memakai masker, ya, mencuci tangan dan menjaga jarak. Hari-hari ini lebih ditingkatkan lagi karena Indonesia ke hari-hari kemarin berada paling puncak tertinggi. Satu hari bisa 13-14 ribu orang, ya, sehingga di Jakarta rumah sakit tidak mampu lagi, ya, sehingga gubernur minta bantuan pemerintah, akhirnya harus ke daerah Jawa Barat. Pekuburan di Jakarta dibuka sana sini, tidak mampu, akhirnya ditumpang tindih, ya, satu kubur bisa 2 orang. Ini yang terjadi. Orang bekerja dibatasi, orang berkerumun dibatasi. Bahkan kalau kita mau ikut cara Malaysia, cara Eropa hari-hari ini, itu lockdown, sama sekali tidak boleh keluar rumah. Kita saja
malam-malam jam 10 pingin beli misalnya susu atau beli obat, ya toko-toko sudah pada tutup, ya jam 8 tutup. Nah, mungkin yang akan datang seperti di Eropa jam 6 tutup, ya. Nah, kita lihat hari-hari ini semua serba terbatas, ya. Dunia sedang mengalami satu kesukaran yang luar biasa, tetapi seperti motivasi rohani tadi, kapten berkata, kapal yang menghadapi badai, kapal yang menghadapi ombak dan gelombang, dia tidak berhenti. Kalau dia berhenti, dia akan tenggelam. Demikian dengan kita harus maju. Ya, nyanyian Pantekosta lama. Maju, maju saja. Apa? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita harus maju. Meskipun dengan tetesan air mata. Ada keluarga kita, ada saudara kita, ada teman kita kena COVID dan meninggal. Ada yang lagi sekarat. Ya. Ini kita lihat di hari-hari ini. Ya. Satu hal yang luar biasa, ya, seperti komandan COVID yang tertinggi di Indonesia, Bapak Menko, ya, Erlangga, tahu-tahu dia kena COVID, saudara-saudara. Ya, ini kita lihat. Yang selalu menganjurkan Gubernur Jawa Timur kena COVID, tidak ada yang bebas. Tapi firman Allah katakan, segala perkara, segala masalah, segala persoalan dapat kutanggung, dapat kuselesaikan, dapat kubereskan di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kekuatan, yang memberi kemampuan kepada kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita tidak mampu, tapi kita harus maju supaya kapal kehidupan kita tidak tenggelam. Tapi kita tahu ada Yesus. Seperti tadi bangsa Israel, dari raja, para jenderal, ya, dan ratusan ribu tentaranya gemetar ketakutan mendengar nama Goliat. Tapi orang tua Daud, dia katakan kepada Daud, coba kamu pergi lihat saudara-saudaramu yang lagi di medan perang, bawa bekal. Wah, waktu dia sampai di sana dia kaget, ya, Goliat muncul dan orang pada berlarian. Dia sampai tanya, kenapa orang harus berlarian? Saudara-saudaranya malah, kamu tidak tahu apa-apa, kamu hanya petani kok, melihat itu jenderal yang besar itu. Tapi Daud, dia tidak tinggal diam. Di tengah-tengah bangsa Israel ciut, mundur, tak berdaya, tak mampu termasuk raja. Daud katakan, aku akan maju. Dan pada waktu dia maju, satu hal yang luar biasa terjadi. Waktu dia maju, satu hal yang luar biasa terjadi. Goliat kaget, lah kenapa nih anak yang masih merah, masih remaja melawan aku? Ya, Goliat tanya, kamu seperti itu. Daud katakan, kamu memakai pedang, kamu memakai tombak, kamu memakai lembing, tapi aku maju dalam nama Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan Alkitab tuliskan, Daud menghadapi kemenangan, dia mengalahkan Goliat. Demikian dengan kita. Ya, di hari-hari ini di tengah-tengah masalah yang ada, kesusahan yang ada, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah pekerjaan, jangan tinggal diam. Kalau diam kita seperti kapal akan tenggelam. Tapi kita maju karena Tuhan pasti menolong kita. Ya. Dan ikuti saya. Segala perkara, segala masalah, segala persoalan, segala kesusahan dapat saya tanggung, dapat saya bereskan, dapat saya selesaikan karena kekuatan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kita tidak bisa, tapi seperti kapal itu harus maju meskipun pelan, meskipun bertahap supaya tidak tenggelam. Demikian kita tetap maju dalam Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong
dan memberikan kekuatan buat kita. Ada semangat supaya kita mau maju terus untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan menolong dan memberkati kita lewat firman-Nya, ya, dan masuk dalam benak pikiran kita. Tuhan, masalah apapun, persoalan apapun, tantangan apapun, kesusahan apapun, saya dapat selesaikan. Saya tidak mau tinggal diam, saya tidak mau mundur, tapi saya akan maju, karena Tuhan pasti menolong dalam kehidupan saya. Indah rencana-Mu Tuhan. Tuhan punya rencana, melewati badai, melewati masalah, melewati persoalan, membuat kita mengerti. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Amin. Dulu ku tak tahu Tuhan kasih kemampuan kepada kita. Dulu kita tidak mengerti, rasanya berat, tapi Tuhan beserta dalam kehidupan kita. Haleluya. Tapi sekarang Tuhan tunjukkan. Ku mengerti sekarang. Dia tolong, Dia kuatkan kita, Dia mampukan kita. Kau yang sakit, Dia sembuhkan. Engkau yang susah, Dia hiburkan. Engkau yang lemah, Dia kuatkan. Rasakan pertolongan Allah, rasakan penghiburan Allah, rasakan kekuatan Allah. Sekarang mengerti. Dulu kita susah. Kenapa pandemi? Kenapa masalah? Kenapa COVID? Kenapa aku susah? Inilah kita. Sekarang kita mengerti. Tuhan mampukan kita. Tuhan hiburkan kita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan mampukan kami menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi kesakitan, menghadapi kesusahan, menghadapi duka cita. Tuhan tolong. Hapus air mata kami. Kuatkan kami, berkati kami. Tolong kami Tuhan. Karena Tuhan sanggup. Hanya Yesus yang sanggup menguatkan kami. Hanya Yesus yang sanggup memberkati kami. Tolong semua jemaat yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Jangan lupakan juga mereka yang ada di rumah Tuhan. Sebagaimana Tuhan memberkati kami, berkati juga mereka yang di rumah-rumah. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang ada duka cita hapus air mata. Yang mengalami masalah tantangan seolah-olah tidak mampu. Tuhan, janji firman-Mu Engkau kuatkan. Berikan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kalau api Roh Kudus dalam kehidupan kami, maka berkat-Mu nyata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Di tengah-tengah yang sukar dan sulit ini, kalau Tuhan masih berikan kesempatan, biar gunakan kesempatan kita untuk kemuliaan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Pakai
pakai bapak-bapak, pakai ibu-ibu, pakai anak muda, pakai semua jemaat. Masih kita kuat, masih sehat. Ada saat kita tidak berdaya. Nyanyi lagi. Hidup ini kesempatan beribadah, kesempatan berbakti, kesempatan memuji Tuhan, kesempatan berkorban. Hanya melayani Tuhan. Dia yang kuatkan kita, Dia yang memberkati kita. Setiap waktu yang ada, gunakan waktu yang ada untuk ibadah, memuji. Jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Amin. Kami bilang terima kasih kepadamu Tuhan. Amin. Karena waktu kami lemah Engkau kuatkan. Amin. Waktu kami sakit Engkau hiburkan. Amin. Waktu kami tidak berdaya Engkau mampukan. Amin. Pada waktu kami berjalan sempoyongan, tanganmu memegang kami. Haleluya, Yesus. Ketika air mata kami dialirkan tercucur, Tuhan menyapu. Engkau menghibur kami. Amin. Engkau tolong kami. Karena Engkau kuatkan kami. Dan kami berjanji Tuhan, hidup kami mau menjadi berkat. Haleluya, Jadi berkat buat orang lain, buat keluarga kami, tempat pekerjaan kami. Jadi berkat buat gereja ini. Dan nama Tuhan dipuji muliakan. Kekasih-kekasihku, pulanglah kamu dengan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus beserta dengan kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Hari Selasa ada ibadah kaum wanita.